Halo, salam jumpa kembali. Senang bertemu dengan Anda semuanya, sahabat yang mencintai firman Tuhan dalam acara Bible Teaching bersama dengan Cak Haris. Pokok bahasan kita masih tentang Yudas. Kemarin kita bahas apakah Tuhan Yesus salah dalam memilih Yudas. Dalam bagian 2 ini, saya mengambil topik Yudas bisa masuk surga hanya dengan satu ayat ini. Sangat menarik, karena ada orang-orang dengan sengaja punya kecenderungan yang membuka peluang keselamatan untuk masuk surga bagi mereka yang sudah jelas-jelas tidak selamat, dengan mencari berbagai macam argumentasi dan dukungan ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Saya dapat merangkum ada beberapa dasar pemikiran yang diyakini oleh para pendebat-pendebat Kristen ini bahwa Yudas itu masuk surga. Saya pun percaya kalau Yudas itu dapat masuk surga. Tapi kalau Yudas percaya dengan satu ayat ini. Tapi sebelum saya menyampaikan itu, saya sampaikan lebih dahulu apa pemikiran orang-orang bahwa Yudas itu dapat masuk surga. Setidaknya ada 3 hal yang mendasari bahwa Yudas bisa masuk surga. Yang pertama, Yudas itu sudah menyesali dan bertobat dari kesalahannya. Jadi Yudas dikatakan sudah menyesal secara mendalam dari pengkhianatannya kepada Tuhan. Terbukti Yudas secara tulus dan sungguh-sungguh menyesal dengan cara pergi berterus terang kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia membuktikan bahwa dia sudah mengakui kalau dia sudah berbuat salah. Dia menegaskan bahwa Yesus itu tidak bersalah, yang bersalah itu adalah saya, Yudas. Kemudian dia mengembalikan uang yang diterimanya kepada para pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Jawaban saya, apakah benar Yudas sudah menyesali atau bertobat dari kesalahannya? Sebenarnya tidak ada masalah. Dalam Alkitab, siapa saja yang berbuat dosa itu bisa diampuni dosanya, kecuali orang yang memang tidak mau diampuni dosanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dalam Alkitab tidak ada pernyataan Alkitab bahwa dosa Yudas tidak dapat diampuni. Dosa semua orang dapat diampuni, kecuali memang orang yang dengan sengaja dosanya tidak mau diampuni oleh Tuhan. Jadi dosa Yudas bukan alasan yang mendasari dia dijebloskan ke dalam neraka. Tidak. Dalam kekristenan tidak ada ajaran dosa besar, tidak ada ajaran dosa kecil. Tidak ada ajaran dosa berat atau dosa ringan. Kualitas dan kuantitas dosa itu bukan masalah utama untuk diterimanya seseorang masuk ke dalam surga. Lalu apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah ketidakpercayaan Yudas kepada Tuhan Yesus. Karena ini adalah syarat satu-satunya untuk beroleh hidup yang kekal. Saya meyakini Yudas dapat masuk surga hanya dengan mempercayai satu ayat ini. Apa itu ayatnya? Sudah kita hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, perhatikan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, termasuk Yudas. Jika Yudas percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka tidak peduli bagaimana buruknya masa lalu, Tuhan pasti memberikan masa depan di surga. Namun apakah Yudas percaya kepada Tuhan Yesus? Ada orang menjawab, percaya memang tidak harus disampaikan kata-kata, tetapi bisa dibuktikan dengan pertobatan. Jawaban saya,
pertobatan Yudas tidak asli. Pertobatan Yudas pura-pura atau palsu. Bagaimana saya menggantungkan argumentasinya? Matius pasal 26 ayat 24 sampai yang ke-25. Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan bagi Yudas untuk bertobat, namun diabaikan begitu saja, malah diberi bantahan. Saya akan bacakan Matius 26 ayat 24 sampai 25. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Maksud dari ayat ini adalah Tuhan Yesus sudah memberitakan tentang seseorang yang akan menyerahkan dirinya. Tuhan Yesus menunjukkan secara jelas siapa orangnya dan bagaimana caranya. Dan Tuhan Yesus memberikan satu peringatan supaya orang ini tidak masuk dalam satu celaka yang membahayakan hidupnya dan masa depannya dan mempengaruhi kekekalan hidupnya. Namun respon Yudas, dia berkata, "Bukan aku ya Rabi." Yudas bertahan dalam pendiriannya dengan membantah. Dia menunjukkan kekerasan hatinya tidak mau diubah. Apa dasarnya Yudas begitu keras? Ternyata dari perkataan Yudas yang berkata, "Bukan aku ya Rabi." Seharusnya 3,5 tahun bersama dengan Yesus, pengenalannya kepada Tuhan semakin dalam. Dari sebagai seorang anak tukang kayu, Yesus itu adalah guru, harusnya Yesus menjadi Tuhan. Tetapi sampai di akhir perjalanan hidupnya, Yudas masih mengatakan bahwa Yesus itu adalah Rabi atau guru. Dengan kata lain, dasar pengenalannya Yudas terhadap Tuhan begitu dangkal, sehingga dia hanya memanggil Yesus sebagai seorang Rabi. Ini adalah dasar peringatan yang keras bagi Yudas. Peringatan Tuhan Yesus ini bukan ingin mencelakakan Yudas, tetapi peringatan ini justru memberi kabar baik bagi Yudas supaya dapat merespon dengan cara bertobat. Jika Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan sudah memberikan kesempatan bertobat, namun diabaikan begitu saja, lah terus menunggu siapa lagi yang akan memberikan dorongan supaya sungguh-sungguh bertobat? Tidak mungkin orang akan menjadi gemuk dalam waktu semalam gara-gara makan es krim. Pasti Yudas sudah memiliki akar yang jahat di dalam hatinya. Itu jawaban saya bahwa pertobatan Yudas itu tidak asli. Yang kedua, bukti penyesalan atau pertobatan Yudas itu diakhiri dengan bunuh diri. Ini jelas bukan satu penyesalan atau kesedihan yang berasal dari pimpinan Tuhan, tetapi dari pikiran yang jahat. Matius 27 ayat yang kelima mencatat bahwa Yudas itu melemparkan uang yang diterimanya ke dalam bait suci, lalu pergi bunuh diri dengan cara gantung diri. Dan kemudian oleh imam-imam uang itu dibelikan sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk sebagai tempat pekuburan orang asing. Keputusan untuk bunuh diri bukanlah penyesalan atau kesedihan atau duka cita yang dipimpin oleh Tuhan. Kalau duka cita dipimpin oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus 7 ayat 10, "Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian." Jadi kalau dasar Yudas dapat masuk surga karena Yudas telah menyesal dan bertobat dengan sungguh-sungguh, saya sudah menjawab, Yudas tidak menyesal dengan sungguh-sungguh. Pertobatan Yudas adalah pertobatan yang palsu, dibuktikan
bahwa pertobatannya tidak dipimpin pada kedukaan untuk hidup yang lebih baik, tetapi mengakhiri dalam hidup dengan bunuh diri. Yang kedua, para debaters ini yang mengatakan bahwa Yudas masuk surga, dasarnya bukan saja Yudas itu sudah bertobat, tetapi dasarnya adalah Tuhan itu tidak adil kalau menghukum Yudas. Padahal ada banyak orang yang dosanya jauh lebih besar dari dosa Yudas. Contohnya kekejaman orang-orang Romawi dan para imam. Oke, fakta memang menunjukkan seperti itu. Tetapi jawaban saya, membandingkan Yudas dengan mereka yang berbuat dosa lebih buruk, itu tidak dapat dijadikan argumentasi yang pantas bagi Yudas supaya dia diselamatkan. Persoalan yang penting dalam keselamatan itu adalah apakah orang itu percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Orang yang baik sekalipun setiap hari dia membagi-bagikan uangnya dan memberikan makanan kepada para korban COVID-19 dengan ratusan atau miliaran rupiah, kita sebut orang yang sangat amat baik. Tetapi orang itu pun bisa masuk neraka jika tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena syarat itu adalah absolut, tidak bisa diganggu-gugat. Sebaliknya, jika ada orang yang jahat, sebejat apapun orang itu akan masuk ke surga jika mereka memberikan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan membuktikan diri bertobat kepada Tuhan. Contoh yang klasik, penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 43, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Penjahat ini belum sempat untuk berbuat baik, tetapi di akhir hidupnya dia telah memberikan iman percayanya kepada Tuhan bahwa Yesus benar Juru Selamat dunia. Nah, jika Anda terus-menerus membandingkan bahwa dosa orang Yahudi lebih parah dibandingkan dengan dosa Yudas, saya membenarkan. Tapi bisa jadi dosanya orang Yahudi lebih besar dari dosanya Yudas. Namun secara faktual, waktu itu orang Yahudi yang masih hidup punya kesempatan untuk berubah, percaya kepada Tuhan. Kalau orang Yahudi yang berdosa jauh lebih besar dari Yudas dan dia bertobat dan percaya kepada Yesus, saya pastikan dia juga akan masuk ke surga. Jadi surga itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik sebagai syarat untuk masuk surga atau belas kasihan Tuhan, tetapi berkaitan dengan anugerah keselamatan yang ditawarkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya hanya dengan satu ayat ini saja Yudas bisa selamat. Jadi Yudas masuk neraka bukan karena dosanya terlalu besar atau tidak bisa diampuni atau tidak lazim. Yudas masuk neraka bukan karena perbuatan yang jahat, melainkan karena dia tidak beriman pada Tuhan Yesus. Yudas tidak percaya kepada Yesus. Titik. Sekalipun dosanya Yudas itu tidak berkhianat, atau dosanya Yudas hanya mencuri uang 500.000 rupiah dari kas gereja, Yudas tetap masuk neraka jika dia tidak bertobat dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi dua alasan yang disampaikan oleh debaters. Yudas sudah bertobat, ternyata pertobatannya semu, pura-pura. Dan yang kedua, Tuhan tidak adil kalau Tuhan tidak menghukum yang lain. Karena persoalannya bukan masalah ketidakadilan, tetapi syarat keselamatan adalah percaya kepada Tuhan. Persoalan yang ketiga yang disampaikan oleh debaters sangat menarik, karena menggunakan janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah kebacut janji kepada Yudas dan para murid yang berjumlah 12. Janji Tuhan itu yang menjadikan Yudas sebagai hakim, makan bersama-sama dengan Tuhan, satu meja, duduk di atas tahta, dan janji itu tidak bisa diganggu-gugat. Lukas 22
ayat 28 sampai 30. Itu yang dijadikan dasar oleh debaters untuk mengatakan bahwa Yudas bisa masuk surga. Nah, untuk menjelaskan hal ini, saya menggunakan pendekatan sinopsis. Artinya, para penulis Alkitab melihat peristiwa yang sama, Matius, Markus, Lukas, ditambah dengan Yohanes. Mereka melihat peristiwa yang sama, namun menulisnya dengan perspektif yang berbeda. Ini bukan saling mempertentangkan, tetapi saling melengkapi, sehingga kita akan mendapat satu kekayaan dari konsep Alkitab secara utuh. Menurut para debaters dan konco-konconya, Yudas tidak dapat masuk neraka karena janjinya Tuhan Yesus ini sudah kebacut disampaikan kepada para muridnya. Oke, kita baca apa janjinya itu. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Kamulah yang tetap tinggal bersama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Wow, luar biasa. Makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Janji ini yang dipegang kuat oleh para penganut faham Yudas masuk surga. Menurut mereka, Yudas tidak dapat dihakimi karena justru Yudaslah yang nantinya yang akan menjadi hakim. Yudas tidak bisa masuk neraka karena sudah pasti nanti akan makan minum sehidangan dengan Tuhan. Yudas tidak akan mungkin masuk neraka karena Yudas nanti duduk di atas tahta bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, janji ini adalah janji yang disampaikan Tuhan Yesus saat perjamuan makan terakhir. Untuk menjawab hal ini sangatlah mudah. Cukup menjawab apakah Yudas waktu itu hadir pada waktu perjamuan sehingga dia berhak mendapatkan janji eksklusif dari Tuhan Yesus, ataukah Yudas sudah kabur dari perhimpunan. Cukup sederhana. Nah, untuk menjawabnya, mari saya buatkan kronologinya. Bagaimana Yudas mengkhianati Tuhan sampai dia kabur dari perhimpunan bersama, dari perhimpunan ke-12 muridnya. Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Lukas 22 ayat 3 sampai 6 saya baca, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Ini yang pertama kali, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberi kesepakatan uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Oke, kronologinya. Yang pertama kali, masuklah iblis dalam diri Yudas. Ayat yang ketiga tadi. Kemudian pergilah Yudas mengadakan permufakatan jahat dengan para pengawal, imam kepala dan pengawal bait Allah. Kemudian Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, Lukas berhenti sampai di sini, tidak mencatat secara lengkap peristiwa berikutnya. Namun, perjamuan malam itu dicatat secara lebih komprehensif oleh Matius. Matius 26 ayat 21 sampai 25. Matius 26 ayat 1 sampai 25 saya bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya,
"Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Yudas saat itu masih bersama dengan 12 murid dalam perjamuan. Ceritanya, Yudas, iblis yang sudah masuk dalam diri Yudas, Yudas yang sudah bermufakat jahat, Yudas yang sedang mencari kesempatan yang baik untuk menjebak Yesus, sekarang melanjutkan. Yudas datang ke perjamuan itu dengan cara berpura-pura sebagai murid yang setia. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan satu berita, ada orang yang menyerahkan hidupnya. Murid-murid yang lain membantah, "Bukan aku ya Tuhan," memakai kata Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus memberikan satu pembuktian bahwa orang itu adalah orang yang akan memegang roti di piring, di pinggan. Yudas membantah dengan berpura-pura tidak tahu. Dan menariknya, Yudas memakai kata Rabi, menjelaskan sekali lagi kedangkalan relasinya yang sejauh ini pada Tuhan. Nah, peristiwa ini berhenti juga sampai di sini karena dilanjutkan oleh Yohanes pasal yang 13 ayat 26 sampai 30. Saya baca ayat yang ke-26, 27 dan 30. Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Ayat yang ke-27 menjadi pembeda karena melengkapi Injil sinopsis yang lain. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Ayat 30 penting sekali. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Sekali lagi, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi Yudas menerima roti lalu pergi. Garis bawahi kata pergi. Jadi kita dapat paham sekarang, perjamuan malam itu sebenarnya dapat dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama adalah perjamuan yang dihadiri oleh 12 murid termasuk Yudas. Yang kedua adalah sesi di mana Yudas sudah pergi, hanya dihadiri oleh 11 murid. Nah, dalam perjamuan sesi 2 inilah Tuhan Yesus memberikan janjinya kepada murid-muridnya, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Sudah jelas, clear, bahwa Yudas waktu itu pergi lebih dulu, baru janji kerajaan itu diberikan kepada muridnya. Kesimpulannya, Yudas sudah pergi sebelum Tuhan Yesus menetapkan perjamuan malam itu. Jadi, janji Tuhan yang sangat berharga itu tidak berlaku bagi Yudas. Karena Yudas sudah kabur. Jelas Yudas tidak akan dibawa dalam perjanjian. Yudas tidak akan dibawa dalam kerajaan untuk makan dan minum bersama dengan Tuhan. Jelas Yudas tidak akan menjadi hakim atas ke-12 suku orang Israel. Namun sayang, sudah tidak ada kesempatan bagi Yudas untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal hanya dengan iman percaya pada Yesus saja, maka Yudas bisa masuk surga. Siapapun Anda, semua sahabat-sahabat, saudara semua ini, tidak peduli seberapa besar dosa Anda, bagaimana kebejatan yang pernah Anda lakukan, Tuhan Yesus dapat menerima keberadaan Anda apa adanya. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Selalu ada masa lalu bagi orang yang pernah berbuat dosa, namun selalu ada masa depan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun saudara dapat menutup
mata di dunia ini, engkau pasti akan membuka mata di surga. Karena itu bagimu, berlaku bagi orang yang percaya kepada Dia. Amin. Tuhan memberkati.